Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devon Hidayawan dengan NPM 241302509. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi. Sekarang, saya akan menjelaskan studi kasus terlebih dahulu. Jadi, studi kasusnya atau latar belakang dari masalahnya, koperasi kita ini masuknya ke koperasi sekolah. Jadi, koperasi sekolah itu masih mencatat transaksi itu secara manual atau menggunakan buku tulis ya. Nah, jadi kan hal-hal kayak gini tuh bisa menyebabkan kayak kesalahan pencatatan jumlah barang atau total harga, terus kesulitan dalam menghitung kembalian secara cepat, proses proses transaksi yang lambat, dan tidak adanya rekapitulasi penjualan harian atau mingguan. Nah, tujuan dari program ini dibuat yaitu untuk mempermudah proses transaksi penjualan di koperasi sekolah, menghindari kesalahan perhitungan harga dan jumlah barang, menyediakan struk belanja sederhana untuk siswa, dan juga mempercepat pelayanan pembelian alat tulis oleh siswa. Sekarang kita masuk ke penjelasan dari kode programnya. Oke, nah jadi ini kita udah masuk ke dalam kode programnya ya. Nah, jadi untuk di bagian yang nomor awal ini, bagi baris pertama itu kan print ya, dibuat oleh Devon Hidayawan, dan juga 241302509 itu jadi outputnya nanti menampilkan ini, dibuat oleh Devon Hidayawan ini di bagian awal sebelum masuk ke bagian fungsi dan lain sebagainya. Nah, langsung aja kita masuk ke fungsi yang pertama ya. Jadi di sini ada variabel ya, tampilkan barang. Nah, jadi ini fungsinya ya. Jadi fungsinya itu untuk menampilkan semua barang ya. Nanti jadi ada dia menampilkan semua barang dan memberikan memberikan nomor urut itu dimulai dari nomor 1. Jadi ketika barang muncul itu jadi dia memberikan angka 1. Jadi kalau ada barang selanjutnya angka 2. Jadi mulainya itu dari angka 1 gitu. Nah, jadi ini ada item ya, item nama, di sini namanya. Setelah itu jadi nanti ada nama. Jadi outputnya ada nama dan juga harganya itu bersandingan gitu. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke def ya. Ini variabel tambah keranjang. Nah, jadi fungsinya itu ini nih memungkinkan ya, bisa membuat pengguna itu memilih barang dan jumlahnya. Lalu kita bisa menambahkannya ke dalam keranjang sebelum proses ke pembayaran gitu. Nah, jadi ini ada while true ya, di sini ada sintax while true. Jadi while true ini apa fungsinya gitu kan? Jadi fungsi dari while true ini untuk pengulangan secara terus-menerus sampai user itu mengetik selesai di sini. Nah, jadi kan di sini ada ya pilihan input. Jadi ya ini untuk user itu memasukkan nomor barang yang ingin dibeli atau bisa ketik selesai untuk berhenti gitu. Nah, kita masuk lagi ya. Tadi ini udah juga if line lower ini maksudnya ya ketika user itu ingin mengakhiri ya maka keluar dari loop gitu. Jika sudah selesai maka program ini terhentikan. Nah, di sini nomor int ya. Jadi ini untuk memvalidasi ya. Bisa dibilang ini untuk memvalidasi nih. Untuk memvalidasi nomor barang yang dipilih gitu. Selanjutnya sama aja. Untuk ini tuh memvalidasi barang. Nah, bedanya di sini jika ya ini minimal 1 gitu. Maksudnya validasi jumlah barangnya minimal 1. Jadi kalau misalnya kalian ketika program ini dijalankan dan langsung ketik selesai maka programnya tidak akan berjalan gitu. Karena harus minimal membeli 1 gitu atau jumlah barang yang kita masukkan itu harus 1. Selanjutnya ini ada pengulangan ya, pengecekan juga di sini. Jadi di bagian for product in keranjang ini
Jadi dia itu akan mengecek ya, mengecek apakah barang itu sudah ada di keranjang gitu. Nah, jika iya, update jumlahnya, dan jika tidak, tambahkan data baru ya. Oke, kita langsung masuk ke ini ya. Jadi di sini ada keranjang append. Jadi append ini untuk menambahkan data baru ke dalam keranjangnya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi apa ini? Fungsi hitung total ya. Oke. Nah, jadi di fungsi hitung total ini maksudnya itu dari kode program itu untuk menjumlahkan ya. Menjumlahkan total harga seluruh barang yang udah user masukin ke dalam keranjang ya, gitu. Setelah kita menjumlahkan barang-barang yang udah di keranjang tadi, selanjutnya kita masuk ke fungsi cetak struk ya, cetak struk keranjang gitu. Nah, ini untuk menampilkan apa ya, isi keranjangnya itu di dalam struk belanja. Nah, setelahnya kan ada if not keranjang, print keranjang belanjaan kosong gitu. Jika misalnya tadi ya, sudah saya bilang di awal, jika keranjangnya itu kosong, maka program akan menampilkan pesan gitu. Pesannya apa? Yaitu keranjang belanja kosong. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam ini. For item in keranjang, harga total sama dengan item harga bintang item QTI. Oke. Jadi ini maksudnya ya, jadi ini menampilkan nama ya. Menampilkan nama, setelah itu jumlah item yang dibeli, dan juga subtotal setiap barang. Selanjutnya di sini adalah total ya. Jadi ini menampilkan total dari keseluruhannya gitu. Nah, jadi di sini ada deklarasi ya, def main. Jadi ini adalah list barang ya di sini. Ada nama ya tadi yang sudah dijelaskan di awal, nama, setelah ada pulpen, dan ada harganya gitu ya. Harganya, dan ini 3.000. Jadi ini untuk list barangnya ya. Biar kalau misalnya ngelis manual ketika ngisi itu kan agak ribet ya. Jadi kayak kita nggak tahu gitu di dalam toko itu ada apa aja. Maka dari itu saya langsung saya list di devmain ini agar user itu lebih mudah mengetahui ada barang apa aja sih di dalam program ini gitu. Nah, setelah itu ini adalah printnya ya. Jadi ketika di tampilan awal dia akan menampilkan ini, selamat datang di aplikasi kasir sederhana. Selanjutnya ini ada ya sintaks tulisnya if name ya. Jadi baris ini ya, barisnya itu make sure ya, memastikan bahwa mainnya itu hanya dijalankan ketika file ini langsung dieksekusi, bukan diimpor sebagai modul dari file lainnya gitu. Nah, langsung aja ya kita run kode programnya. Ketika kita run, apakah sesuai dengan oke. Jadi tadi saya sudah ungkapkan ya di awal bahwa yang sintaks Java tadi dibuat oleh Devan itu akan muncul di bagian awal ketika semua fungsi ini belum dijalankan. Jadi ya, selamat datang ya. Nih, selamat datang di aplikasi kasir sederhana ya. Kita muncul di sini. Nah, setelah itu menampilkan daftar barangnya gitu. Menampilkan daftar barangnya. Nah, sekarang kita coba fungsinya. Jadi kita pertama itu memasukkan nomor barang yang ingin kita beli gitu. Misal saya ingin membeli sebuah pulpen. Nah, setelah itu kita masukkan jumlah barangnya. Saya ingin memasukkan 3, saya ingin beli pulpen 3. Oke, jadi di sini notifnya atau message dari programnya, 3 pulpen berhasil ditambahkan ke keranjang. Nah,
Jadi di sini ada ya, ada notif juga, atau ketik selesai untuk berhenti. Jadi ketika teman-teman ini udah, jadi ketika user ini udah mulai, udah selesai, udah cukup, dirasa cukup barangnya, jadi bisa ketik selesai. Tapi di sini saya belum cukup, saya akan menambah lagi. Jadi saya ingin membeli buku tulis ya, sepaket, jadi pulpen dan buku tulis. Buku tulis di sini, saya maunya barangnya 6. Oke. Di sini saya rasa sudah cukup untuk membeli pulpen dan buku tulis saja. Setelah itu ketika sudah selesai, maka kita ketik selesai untuk menghentikan programnya dan memberikan struk dari apa yang kita beli. Selesai. Boom. Oke. Di sini kelihatan ya, jadi ada struk belanjanya. Pulpennya saya beli 3, jadi di total 9.000, dan juga buku tulisnya saya membeli 6 dan di total 42.000. Nah, setelah itu ada total bayar, itu yang senilai 51.000. Setelah itu ada notif, terima kasih telah berbelanja. Oh ya, mungkin untuk make sure ya, program ini jalan semua atau enggak, jadi saya akan menginputnya satu-satu. Oke. Oke, 4 4 5 5 6 6 7 7. Setelah itu selesai. Oke, jadi semua yang ada di list itu bisa dibeli ya. Nih, mulai dari pulpen, buku tulis, penghapus, pensil, penggaris, spidol, dan juga ballpoint. Di sini total bayarnya. Oke, jadi sekian aja ya demonstrasi dari atau penjelasan program yang telah saya buat untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman dasar. Baik, sekian video penjelasan yang sudah saya buat. Mungkin sebagai refleksi, saya sadar mungkin ada beberapa fitur yang harus ditambahkan, seperti misalnya ada fitur diskon ya, diskon ketika membeli barang sekian, dia akan mendapatkan potongan berapa persen gitu. Oke, jadi ya mungkin di lain waktu saya akan menambahkan fitur-fitur tersebut agar menyempurnakan dari kode program ini gitu. Sekian penjelasan dari program yang telah saya buat. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.